masih berguna hidup. Tidak berguna, tidak ada pengaruh. Jadi begitu mulianya Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang mana kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Langkah yang kedua kalinya dan yang menjadi hal yang paling utama dan tidak boleh kita lupakan, yakni bersolawat kepada Rasulullah SAW yang mana telah memperjuangkan agama Islam dari nol hingga apa yang kita rasakan sekarang, dari alam yang gelap gulita hingga alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang modern sekarang, yakni akhir zaman yang kita rasakan, yang mana beliau tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan agama Islam, dari mendakwahkan sesama keluarganya hingga mendakwah agama Islam secara diam-diam, dan tumbuhlah perintah dari Allah agar mendakwahkan agama Islam dengan secara terang-terangan. Saat Rasulullah mendakwahkan agama Islam dengan terang-terangan, maka disitulah banyak ujian baginya. Apa? Saat berjalan mendakwah dilempari dengan kotoran, diludahi kepalanya, bahkan dia tidak mengurangi rasa untuk berdakwah agama Islam kepada umat-umat akhir zaman. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa umat yang paling disayangnya adalah umat akhir zaman. Banyak hadis yang menerangkan bahwa umat yang paling dicintai oleh Allah yaitu umat akhir zaman. Jika Rasulullah cinta kepada kita, berarti kita juga harus cinta kepadanya. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah padahal kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengar suaranya, yakni dengan bersolawat, agar solawat kita disampaikan kepada Rasulullah, dan di saat di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Solawatnya yang semangat agar masuk surga nantinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa kalimah tidur malam hari ini berjumpa dengan 25 nabi yang kita ketahui. Semoga yang mengaminkan tadi pulang nanti dapat rezeki yang banyak. Semoga yang mengaminkan lagi pulang nanti sendalnya tidak kena gosok. Semoga yang mengaminkan lagi pulang nanti mati. Amin. Tidak ada yang bilang amin. Berdirinya saya di sini bukannya berdiri seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, memegang obor tanpa api, memegang buku tanpa isi, dan tersenyum tanpa gigi. Adapun judul ceramah saya pada sore hari ini yaitu apa? Manusia adalah makhluk yang sempurna. Apakah kalian
Kalian tahu apa yang membuat manusia menjadi sempurna daripada makhluk Allah yang lain? Padahal malaikat dekat kepada Allah. Kenapa manusia yang dikatakan makhluk yang sempurna? Ada yang tahu? Apa? Manusia adalah makhluk yang sempurna karena telah diciptakan di manusia yakni nafsu dan akal. Yang mana nafsu ini tidak diberikan kepada malaikat, diberikan kepada manusia, dan yang mana akal tidak diberikan kepada binatang, hanya diberikan kepada manusia. Dan ada satu lagi nikmat yang Allah berikan membuat manusia merasa lebih sempurna lagi, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setiap anak cucu Adam mempunyai satu gumpal daging di dalam tubuhnya, yang mana satu gumpal daging ini jikalau jelek, maka jelek pula perbuatannya. Jikalau segumpal daging ini baik, maka baik pula perbuatannya, yaitu hati. Yaitu hati kita semua. Jikalau kita menggerakkan hati kita ke arah yang buruk, maka buruk pula pikiran yang akan datang kepada kita. Jikalau kita mengarahkan hati kita ke arah yang baik, maka baik pula yang akan kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan manusia dengan nikmat-nikmat yang telah beliau berikan, mulai dari nikmat telinga, yang mana ada yang mau HP handphone kan, yang RAM-nya 500 GB. Ada yang mau? Mau tak? Mau? Ada yang mau? Nanti sebulan nanti biar Ustaz belikan, Ustaz bagi-bagikan kepada kita. Tetapi setelah itu kalian semua tuli. Mau? Tuli? Peka? Mana berharga HP pada telinga? Telinga. Jadi untuk apa HP-nya mahal kalau telinganya tidak berguna? Ditelepon bapaknya, halo, rusak HP ini. Bukan HP-nya rusak, dia yang kurang waras, telinganya tidak peka. Dan yang lebih bagus lagi, Allah berikan kepada telinga, Allah berikan telinga kita sepasang, kiri dan kanan. Coba kalau Anda bayangkan Allah berikan telinga kita satu, letaknya di pantat pula. Bagaimana cara kita mendengarkan? Rukuk dulu, bro, rukuk dulu. Jadi kita tidak boleh mendustakan nikmat yang Allah berikan. Yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah yang mana lagi kamu dustakan? Ada yang mau pasang gigi kawat, behel, biar Ustaz pasangkan behel di belakang asrama pada gigi kalian. Mana yang berharga behel pada gigi? Gigi lebih berharga gigi pada behel. Meski behelnya harga 1 triliun, indah, pakai permata, tetapi kalau nggak ada gigi, di mana masaknya? Ya. Dan lebih bagus lagi, Allah berikan nikmat gigi kepada kita, tumbuhnya terbatas. Coba kalau Anda bayangkan kalau gigi kita tumbuh seperti rambut, bagaimana panjangnya? Tidak ada lagi orang membuat sinetron manusia harimau, karena semua orang giginya panjang seperti rambut. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kemudian Allah berikan lagi nikmat mata. Wah, luar biasa. Nikmat mata, yang mana nikmat mata ini lebih berharga daripada kamera Canon. Kalau kamera Canon ingin berfoto, kita putar-putar dulu. Kalau mata tidak usah putar, buka saja, cekrek, langsung masuk ke otaknya. Dan lebih mulia lagi Allah berikan kepada mata kita masing-masing, yaitu sensor.
Tahu sensor? Sensor ini Allah berikan untuk membedakan mana istri kita dan mana istri tetangga. Jikalau nggak ada sensor, maka setiap malam rasanya berbeda. Tidak terlihat entah istri siapa, entah ibu siapa, entah nenek siapa, yang penting tidur bersama. Jikalau semua nikmat telah Allah berikan kepada kita, maka hanya tinggal kita untuk mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu dengan ibadah. Tambah lagi kita pada bulan Ramadan mengerjakan ibadah. Rasulullah SAW pernah sujud di bulan Ramadan, meneteskan air matanya di tempat sujud. Apa kata Abu Bakar? Kenapa engkau meneteskan air mata, wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aku khawatir ibadahku selama ini tidak cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa yang lebih taat daripada Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah lah yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah lah yang pernah berdialog kepada Allah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul, orang yang dekat dengan malaikat, mulia orangnya, tetapi juga takut kalau takut bahwa amalnya belum mencukupi untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan. Jadi baru kita Allah berikan sholat 5 waktu untuk kita kerjakan, tidak mau kita kerjakan, malah banyak yang bolong-bolong. Bukan celananya yang bolong, tapi sholatnya bolong-bolong. Kalau celana bolong masih bisa dijahit, kalau sholat bolong nggak bisa dijahit, ya kan? Jadi karena itu kita harus mengerjakan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sholat 5 waktu, yang mana pada kisah sholat 5 waktu ini kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang mana bersama malaikat Jibril akan memasuki tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, temani aku." "Ya Jibril." Apa kata Jibril? "Aku tidak bisa melangkah lebih dari ini. Jikalau aku melangkah, maka hanguslah tubuhku. Hanya engkau seorang diri yang bisa menghadap Allah." Apa kata Rasulullah? "Aku takut, wahai Jibril, maka temanilah aku." Apa kata Jibril? "Aku tidak bisa melanggar perintah Allah, wahai Muhammad." Jadi Rasulullah datang menemui Allah dengan sendirinya. Kemudian setelah Rasulullah datang, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kedatangan Rasulullah dan berkata, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Kama shallaina." Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang mana kalimat ini terdapat pada at-tahiyat, pada rakaat terakhir tiap-tiap sholat yang akan kita lakukan. Jadi kita harus menjaga kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat Allah untuk menyambut kedatangan Rasulnya. Kebanyakan orang sholat membaca kalimat ini cepat-cepat. Membacanya cepat-cepat karena belum tahu kalimat itu dari apa. Kalimat itu kalimat perkataan Allah kepada Rasulnya untuk menyambut kedatangan Rasulnya, menghadapnya. Orang membaca kalimat itu cepat-cepat. Bagaimana yang sering dibacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlahan-lahan. Jikalau kita membaca kalimat perlahan-lahan, maka pasti besarlah pahalanya membacanya dengan hati. Apalagi kalimat itu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap kepada Rasul, menghadap Allah, maka Rasulullah menyampaikan apa yang ingin dia katakan. "Wahai Allah, umatku ini kecil-kecil, cabai rawit, nggak ada yang besar," kata Nabi Muhammad. "Jadi berikanlah amal kepada
Ya Muhammad, kata Allah, saya berikan amal kepada umat-umatmu yang mana tidak pernah saya berikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu sholat 50 waktu sehari semalam. Jadi dengan rasa senang turun Rasulullah. Ketika Rasulullah turun, disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan oleh-oleh dari Allah? Apa jawab Nabi Muhammad? Saya mendapatkan amal, yakni sholat 50 waktu sehari semalam. Serius ya Muhammad, kata Musa, Nabi Musa. Serius, yang mana kata Allah, sholat ini tidak pernah diberikan, 50 waktu ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Apa kata Nabi Musa? Kembali kepada Allah ya Muhammad, minta keringanan. Umat saya yang besar-besar tidak akan sanggup sholat 50 waktu sehari semalam. Baru sudah sholat, mau keluar orang sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana mau mengerjakan aktivitas lain? Baru keluar dari masjid, azan sudah dikumandangkan. Baru mau menyusui anak, azan sudah dikumandangkan. Nama saja sholat 50 waktu. Ya. Jadi Rasulullah kembali lagi kepada hadapan Allah. Dikurangi 5 menjadi 45. Kembali ke bawah, bertemu Nabi Musa, minta dikurangi lagi ya Muhammad. Kembali lagi Nabi Muhammad, dikurangi 5. Kembali ke bawah lagi, kembali ke atas, mondar-mandir Rasulullah SAW hingga tinggallah 5. Ketika tinggal 5, Rasulullah kembali lagi ke bawah. Lalu Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa, minta kurangi lagi ya Muhammad. Kata Nabi Musa, saya malu wahai Musa, kata Rasulullah. Jikalau saya naik lagi, setiap saya naik, sholat dikurangi 5. Jikalau saya naik lagi, maka tidak ada amal untuk umat-umat saya. Dikurangi 5, maka habis. Kemudian Nabi Musa menjelaskan, saya takut ya Muhammad, umat kamu tidak akan mampu mengerjakan 5 waktu sehari semalam. Ternyata apa yang ditakutkan Nabi Musa itu benar. Ya kan? Yang mana umat sekarang 5 waktu sehari semalam tidak sanggup mengerjakannya. Bahkan ada yang meninggalkan 5 waktu itu, mengerjakan kesibukannya masing-masing. Padahal sholat lebih penting dari apapun yang akan kita kerjakan. Itu salah satu ibadah yang harus kita kerjakan, yaitu ibadah sholat. Dan yang kedua, ada ibadah yang sangat sepele namun sering kita lakukan. Ibadah ini yakni senyum. Apa kata Rasulullah? Senyum itu adalah ibadah. Jikalau kita senyum berarti kita sudah mengerjakan ibadah. Lewat di depan ibu-ibu senyum. Iya. Senyum. Apa senyum? Ibadah. Lewat di depan presiden yang lagi ngamuk-ngamuk kepada menterinya, senyum. Iya. Apa kata? Kenapa kau senyum? Ibadah. Ustaz Amjad lagi nokek, lagi marah-marah, senyum. Ustaz. Iya. Senyum. Kenapa kau senyum? Ibadah, Ustaz. Ibadah. Jadi senyum itu maka perbanyaklah senyum. Semoga dengan kalian semua memperbanyak senyum, mukanya jadi awet muda. Amin. Jadi setelah semua yang kita diberikan oleh Allah, kita mensyukurinya. Dan jangan sampai kita membalikkan keadaan, yakni nikmat Allah berikan kita kotori. Yakni seperti apa Allah memberikan nikmat jantung, nikmat badan, nikmat kaki, tapi kita dustakan. Dengan cara apa kita mendustakan nikmat Allah? Dengan cara minum khamar, main judi, merokok, dan banyak lagi yang merusak badan kita masing-masing. Yang mana nikmat Allah berikan nikmat jantung, kita dustakan dengan rokok. Kita dustakan nikmat Allah itu dengan rokok, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah, merusak jantung kita sendiri, yang mana jantung yang telah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau dijelaskan di dalam sebuah cerita yang pernah saya karang, pabrik rokok lagi ngumpulin karyawan, lalu bosnya bertanya. Para karyawan ada yang mau bertanya. Apa kata salah satu karyawan? Bos, saya mau bertanya, bos. Apa yang ingin kamu tanya? Bos punya pabrik rokok, keluarga besar bos, bahkan bos tidak merokok. Mengapa bos? Coba kamu lihat bungkus rokok, kamu baca, rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan janin. Pernah kamu baca? Baca, kamu bekerja di pabrik rokok, coba kamu baca. Iya bos. Jadi untuk apa kami jadi orang kaya kalau kami berpenyakitan? Untuk apa kami jadi orang kaya kalau nyawa umur kami jadi pendek? Kami menegakkan pabrik rokok ini untuk orang yang tidak bisa baca. Kenapa? Karena dia tidak bisa baca tulisan tersebut. Rokok menyebabkan kanker. Yang dia baca, rokok membuat saya senang. Daripada demikian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana setelah pulang dari pesantren nanti, jangan ada yang mengecewakan pondok pesantren, berpenampilan seperti orang-orang luar. Berpenampilanlah seperti apa yang harus kita tampilkan kepada masyarakat, yakni dengan tema anak pesantren. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Lampun melampun ke Muaro, kerap-kerap ke Ansolo. Mohon ampun kepada nan mudo, maaf kepada nan tuo. Jazakumullah khairan katsira.